Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la bis sama'. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada Jumat yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan kekuatan kepada kita sejak dipertemukannya ruh dan jasad kita, sehingga kita menjadi wujud adanya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan Al-Quran kepada umatnya, sebuah ilmu yang senantiasa bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Marilah kita buktikan puji syukur kita atas semua yang diberikan Allah kepada kita dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, bahwasanya Allah senantiasa melihat gerak-gerik kita dan apa saja yang kita lakukan, bahkan apa saja yang kita inginkan dalam hati yang paling dalam. Allah berfirman sebagaimana saya sebutkan di awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Artinya, sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi, baik di bumi ataupun di langit. Kita tahu bahwa Allah Maha melihat dalam keadaan apapun. Bahkan kita terkadang merasa terkecoh, merasa Allah tidak melihat kita, hingga kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kita memahami ayat yang saya sebutkan tadi, menjadikan kita lebih beriman, kemudian bisa melakukan ihsan, yang dalam hal ini diartikan bahwa kalau kita tidak bisa melihat Allah dalam ibadah kita, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita dalam apa saja yang kita lakukan. Nabi SAW bersabda, sebagaimana dicatat oleh Imam Muslim dalam kitabnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bersabda, pada suatu ketika kita semua duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba muncullah di hadapan kita seorang laki-laki yang putih pakaiannya, dengan rambut yang hitam klemis. Tidak tampak padanya bekas bepergian dan tidak seorang pun dari kita mengenalinya. Sehingga duduklah orang tadi di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, seraya berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam, yaitu hendaknya engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan juga hendaklah engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullahil Haram jika sudah mampu." Kemudian orang tadi berkata, "Tuhan benar." Umar menceritakan, kita semua heran padanya karena ia bertanya dan juga membenarkannya.
Kemudian orang asing tadi berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, serta qada dan qadarnya, baik dan buruknya, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang asing tadi berkata lagi, Tuhan benar. Kemudian orang asing itu bertanya kepada Rasul, kemudian beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Apa sih ihsan? Rasulullah SAW menjawab, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau dapat melihatnya. Tetapi jika engkau tidak dapat seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Allah dapat melihatmu. Kemudian orang asing itu berkata, Tuhan benar. Lalu bertanya lagi, beritahukanlah padaku tentang hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang menanyakannya. Orang itu pun kemudian melanjutkan pertanyaannya. Jika begitu beritahukan kepadaku, apa tanda-tandanya kiamat? Rasulullah menjawab, yaitu apabila seorang hamba melahirkan tuannya. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang miskin, orang-orang yang pengembala kambing, yang sekarang sudah bermegah-megahan di gedung-gedung yang besar, karena sudah menjadi kaya raya, dan bahkan menjabat sebagai pembesar-pembesar negara. Selanjutnya, orang asing tadi pergi. Kemudian, sahabat Umar merapat kepada Nabi Muhammad SAW, dan Rasul bertanya kepada Umar, wahai Umar, adakah engkau tahu siapakah orang yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang tadi adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk memberikan pelajaran tentang agama kepada manusia. Dari hadis ini kita mendapat 3 hal tentang Islam, iman, dan ihsan. Orang awal-awalnya mungkin harus melaksanakan rukun Islam, kemudian meningkatkannya menjadi rukun iman, dan kemudian juga sudah mampu harus mencapai derajat ihsan, yaitu beribadah seolah-olah kita bisa melihat Allah. Dan kalau kita bisa melihat Allah, kita tidak akan neko-neko, tidak akan macam-macam, dan tidak akan ngantuk, tidak akan ceroboh, dan tidak akan lupa apa saja yang kita lakukan dalam ibadah kita. Dalam hadis di atas, kita bisa mengambil beberapa hal di antaranya. Mendirikan sholat. Apa sih yang dinamakan mendirikan sholat? Mendirikan sholat bukanlah semata-mata menjalankan sholat. Akan tetapi harus dipenuhi pula syarat-syarat serta rukun-rukunnya. Dan ditempatkan juga selalu menurut sesuai dengan waktu-waktunya. Yang kedua, tentang keimanan. Percaya kepada Allah. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Karena sebagian orang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada kecuali yang bisa dilihat. Sebagaimana orang-orang yang menyeleng dari sebagian orang Bani Israel, ketika diajak percaya kepada Allah, mereka minta, tunjukkanlah kepadaku agar aku bisa melihat Tuhan itu langsung dari mataku. Kemudian yang ketiga tentang malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya. Malaikat itu tidak akan bisa memenuhi ruangan. Jadi satu ruangan itu bisa dipenuhi dengan beribu-ribu malaikat, berjuta-juta malaikat, sebagaimana satu ruangan itu bisa dipenuhi dengan berjuta-juta lampu, berjuta-juta cahaya. Kemudian percaya dengan kitab-kitab Allah. Di antaranya yang harus kita percaya minimal ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Adapun sebagai umat Islam kita harus mengetahui Al-Quran secara detail agar kita tidak tercampur aduk dengan kitab-kitab yang lain yang mungkin sudah tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya percaya kepada para Rasul.
Artinya kita mempercayai semua Rasul, baik sebelum kita atau dekat dengan kita. Di antaranya mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Kita diajarkan percaya minimal 25 Rasul. Meskipun Nabi itu lebih dari 124.000 jumlah Nabi. Kemudian kita juga dianjurkan percaya kepada hari akhir. Karena sebagian orang di dunia tidak percaya dengan hari akhir atau hari pembalasan. Maka dia di dunia berlaku semena-mena, berlaku seenaknya saja, dan berkata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian juga termasuk dari rukun iman adalah percaya dengan qada dan qadar. Qada qadar adalah takdir yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, yang kita mau atau tidak mau akan menemuinya. Makanya semoga kita menjadi orang-orang yang percaya dengan semua yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita menjadi orang yang kuat imannya, bertambah imannya, dan diberkahi dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kemudian hal kedua atau hal yang ketiga tentang ihsan. Dengan cara ibadat sebagaimana yang terkandung dalam arti ihsan, maka tentu kita akan menjadi khusyuk. Orang jika ingin menjadi khusyuk maka harus seolah-olah kita bisa melihat Allah ketika kita sholat. Ataupun kalau kita nggak bisa membayangkan seperti itu, minimal kita merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Baik sholat kita di waktu pagi, di waktu malam, ada orang ataupun tidak ada orang. Kemudian tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat yang dimaksud di sini adalah beberapa, bukan semuanya. Ini adalah tanda-tanda yang masih kecil. Di antaranya adalah ketika seorang ibu melahirkan rajanya. Seperti apa seorang ibu melahirkan rajanya? Kalau pada zaman dulu ada seorang budak bisa melahirkan tuannya. Tapi kalau zaman sekarang karena perbudakan sudah tidak ada, bagaimana kita memahami bahwa seorang ibu bisa melahirkan tuannya? Kita bisa mencermati ketika seorang ibu tidak punya pendidikan dan melahirkan anak, kemudian memanjakan anaknya itu, kemudian dia tidak bisa mengatur anaknya, tidak bisa menasihati anaknya, bahkan dituntun atau dipaksa oleh anaknya untuk menjadi budak-budak dari anaknya tersebut. Maka lihatlah di sekeliling kita, mungkin kita menemui fenomena-fenomena seorang ibu yang menjadi budak dari anak-anaknya. Kemudian ada orang yang beralas kaki, orang-orang yang telanjang, orang-orang pengembala menjadi orang-orang yang kaya, yang menjadi pimpinan-pimpinan di lembaga tinggi negara. Kita bisa menyaksikan bahwa dalam negara kita Indonesia, lihatlah petinggi-petinggi negeri kita, wakil-wakil rakyat kita yang duduk di atas di gedung-gedung mewah, rata-rata atau sebagian ada yang asalnya adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tidak punya pengetahuan yang seharusnya, tidak mengetahui ilmu tata negara dan sebagainya. Hingga di sini disebutkan sebagai tanda-tanda kiamat adalah tidak sesuainya keilmuan-keilmuan seseorang dengan tugas-tugas yang diembannya. Maka ketika seseorang pimpinan negara tidak mengetahui tata cara memimpin negara, maka itu adalah sebuah tanda-tanda akan kiamat. Kemudian orang-orang yang asalnya penggembala, yang konotasinya atau arti lain tidak punya pengetahuan, kemudian tiba-tiba menjadi orang kaya dan menduduki gedung-gedung tinggi, lembaga-lembaga negara, otomatis yang di bawah-bawahnya tidak akan bisa menjadikan bangsa kita bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang menyejahterakan kita semua. Jamaah Jumat yang berbahagia, apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kerusakannya. Demikian hadis yang disampaikan oleh Rasul. Maka dalam hal apapun kita perlu melihat bahwa apakah kiamat sudah dekat ataukah sudah menjelang. Kita bisa melihat para orang-orang yang telanjang apakah ada di DPR, apakah ada di lembaga-lembaga tinggi negara. Kalau di lembaga-lembaga tinggi negara yang saja akhlaknya tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka negara kita tak akan bisa bangkit, tak akan bisa merdeka, atau bahkan negara kita akan mengalami kiamat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.